Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberikan, melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutamanya nikmat iman dan Islam yang ditanamkan di dalam dada kita, nikmat kesehatan dan nikmat dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih mampu menggerakkan kaki kita untuk menuju masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada keluarga, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita termasuk pengikut beliau yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita sekarang ini sudah berada di akhir-akhir zaman, di mana banyak sekali fitnah dan cobaan bagi kita umat Islam untuk bisa tetap teguh dan istiqamah dalam menjalankan ajaran Islam sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dari sekian banyak fitnah dan cobaan bagi kita umat Islam di akhir zaman ini, salah satu fitnah besar yang mengancam akidah dan keimanan kita sebagai umat Islam adalah munculnya paham dan aliran-aliran sesat yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah SAW. Menurut data yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, tidak kurang ada 300 aliran dan paham sesat dan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang terdata oleh majelis ulama kita. Mungkin yang tidak atau belum terdata lebih banyak lagi. Sebagian aliran atau paham sesat yang menyimpang itu ada yang dengan jelas atau begitu terang menyimpang dari pokok ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita dengan mudah mengetahui dan mendeteksinya. Namun sebagian lain ada yang merusak akidah dan ajaran agama kita dengan cara yang halus, sehingga sebagian umat Islam dengan tanpa disadari bisa terjerumus sehingga menyimpang dari ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Hal itu membuat kita sebagai umat Islam menjadi bingung, dan tidak sedikit dari umat Islam yang akidahnya tidak begitu kokoh dan ilmu agamanya tidak cukup,
sehingga dengan mudah terbawa dan ikut ke dalam aliran dan paham-paham yang sesat dan menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya akan banyaknya fitnah dan cobaan yang akan menimpa umatnya di akhir-akhir zaman ini. Rasulullah SAW dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian melakukan amal ibadah sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seorang mukmin, seseorang yang paginya mukmin bisa menjadi kafir atau berubah menjadi kafir di sore harinya, karena begitu banyaknya fitnah dan cobaan yang mengganggu keimanan dan akidahnya. Atau sebaliknya, dia menjadi seorang mukmin di sore hari, namun karena menghadapi fitnah dan cobaan di malam harinya, paginya dia berubah menjadi kafir. Dan Rasulullah SAW di akhir hadis menjelaskan kenapa begitu mudahnya orang berubah dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari dia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kepada sebaliknya Rasulullah menjelaskan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hal itu karena dia menjual agamanya, menjual ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjual ikutannya kepada sunnah Rasulullah SAW dengan sedikit perhiasan dunia, dengan sedikit kesenangan dunia. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, an Anas radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, ya'ti zamanun 'alan nas al-qabid 'ala dinihi qal-qabid 'ala al-jamr. Atau dalam riwayat lain disebutkan as-sabir 'ala dinihi qal-qabid 'ala al-jamr. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman kepada manusia, kepada umat manusia, di mana seseorang yang berusaha sabar untuk berpegang teguh kepada agamanya itu dibaratkan seperti seseorang yang memegang bara api di tangannya. Rasulullah di sini dalam hadis ini menggambarkan betapa sulitnya di akhir zaman nanti orang berpegang teguh kepada agamanya, karena begitu banyaknya fitnah dan cobaan yang mengganggu dan merusak keimanan dan akidahnya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW diriwayatkan beliau salat bersama para sahabat. Ketika selesai salat, Rasulullah memalingkan mukanya dan menghadap ke para sahabat dan memberikan nasihat. Nasihat yang membuat para sahabat begitu terkesan dan sampai berlinang air mata. Sehingga salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan buat kami, maka berilah kami wasiat ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'a wat-tha'ah wa in 'abdan habasyian, fa inna man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Dalam hadis ini Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabatnya, "Aku berwasiat kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah yang berwarna kulit hitam. Sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelah aku, maka dia pasti akan melihat perselisihan dan perbedaan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah kepadanya
dan gigitlah dengan geraham kalian, dan hendaklah kalian menjauhi segala hal-hal baru yang diada-adakan, karena segala hal-hal baru yang diadakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa akan banyak perselisihan dan banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan umatnya nanti setelah beliau meninggal, dan beliau berwasiat agar umatnya, agar para sahabat setelah beliau meninggal berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau, berpegang teguh kepada sunnah para khulafaur rasyidin. Hadis-hadis di atas menunjukkan bagaimana fitnah dan cobaan yang akan mengancam keimanan dan akidah umat Islam dari banyaknya aliran faham yang sesat dan menyimpang dari kaidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita usaha kita agar bisa selamat dari segala fitnah dan cobaan yang mengancam akidah dan keimanan kita ini? Rasulullah SAW setidaknya telah memberikan bimbingan dan pelajaran kepada kita agar kita bisa selamat dari segala fitnah dan cobaan yang mengancam keteguhan iman kita, yang akan mengancam akidah yang ada di dalam dada kita. Paling tidak ada 5 hal yang perlu kita perhatikan untuk dapat mempertahankan akidah dan keimanan kita di tengah banyaknya fitnah dan cobaan dan bermunculnya berbagai macam aliran dan faham yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal pertama yang harus menjadi perhatian kita adalah selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kembali dengan membaca, mentadaburinya, mentadaburi dalam maksud memahami, mendalami, dan menghayati makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kemudian mengamalkannya. Tentunya harus berdasarkan pemahaman dari generasi terbaik umat ini, yaitu generasi para sahabat dan para tabi'in, karena mereka langsung menerima dari Rasulullah SAW. Mereka yang mengalami bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW. Mereka yang mengetahui kenapa ayat-ayat dalam Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, sehingga pemahaman kita dapat benar dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis Rasulullah yang menyuruh kita untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, agar kita tidak mudah disesatkan, tidak mudah diselewengkan dari akidah yang benar. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrain, lam tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat rasulih." Aku telah meninggalkan kepada kalian 2 perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan pernah tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Dan apabila kalian berbeda pendapat atau berselisih pendapat dalam satu hal, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud kembali kepada Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasul, yaitu kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Nabi Muhammad SAW, maka pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganjurkan kita untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat.
Dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kita akan mempunyai kerangka berpikir yang kuat dan fondasi iman yang kokoh, sehingga tidak mudah digoyahkan atau diselewengkan oleh paham dan aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tentunya sekali lagi, pemahaman dan penafsiran kita terhadap Al-Quran tidak boleh hanya berdasarkan logika dan penafsiran kita sendiri tanpa merujuk kepada penafsiran para sahabat Rasulullah SAW, karena merekalah yang mengalami dan mengetahui kapan dan apa sebab ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan. Yang kedua, hendaklah kita menjauhi sifat fanatik terhadap salah seorang ulama, kiai ataupun ustadz yang kita sukai, karena hal itu membuat kita menutup mata terhadap pendapat dan perkataan ulama, kiai atau ustadz lain yang bertentangan dengan ustadz atau ulama yang kita sukai. Padahal bisa jadi pendapat atau ulama yang bertentangan dengan pendapat ustadz atau ulama yang kita cintai itu lebih benar menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seharusnya kita mengikuti pendapat dan ulama selama dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketika pendapat dan ucapan yang diucapkan ulama itu berdasarkan kedalaman ilmunya, bukan berdasarkan hawa nafsu atau mengikuti titipan dari orang yang ingin menyelewengkan fatwa-fatwa dalam agama. Yang ketiga, dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita tidak mengikuti kecuali yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diajarkan, diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena hukum asal dalam beribadah itu adalah mengikuti. Al-aslu fil ibadah al-ittiba, atau dalam istilah lain, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu adalah haram. Jadi kita tidak boleh beribadah kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diajarkan, diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan mengikuti apa yang diajarkan, diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan selamat dari banyak-banyak penyimpangan dan penyelewengan dalam melakukan amal ibadah. Seharusnya dalam mengikuti pendapat para ulama, kita harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Inilah yang seharusnya menjadi moto atau slogan kita. Qul hatu burhanakum. Katakanlah, mana dalilmu? Berikan dalilmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Bukan berdasarkan logika dan akal semata, tapi harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, hendaknya kita selalu belajar dan mencari tahu, paham dan aliran-aliran sesat dan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu, sehingga kita bisa menghindarinya. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menerangkan jalan-jalan orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, jalan-jalan para nabi dan para syuhada. Tidak. Al-Quran juga menjelaskan jalan alam orang yang sesat, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, jalan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, supaya kita dapat mengambil pelajaran, supaya kita dapat mengetahui mana jalan orang yang soleh dan mana jalan-jalan orang yang sesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin." Dan dengan demikian kami jelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran agar jelas jalan-jalan orang yang soleh, begitu juga jelas jalan-jalan orang-orang yang berbuat dosa, sehingga kita bisa mengetahui jalan-jalan orang yang soleh, kita bisa mengikutinya, dan kita mengejauhi jalan orang yang berbuat dosa, sehingga kita bisa menghindarinya. Dan yang terakhir, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu ditetapkan hati kita di dalam Islam, agar iman dan akidah kita dikokohkan, ditancapkan di dalam dada kita sehingga tidak mudah digoyangkan, sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.